Assalamualaikum Dauni. Ba ba? Lai aman-aman sih. Sekarang kamu ada di Kabupaten Pesisir Selatan, negeri sejuta pesona. Nah, hanya dalam waktu beberapa menit aku akan mengajakmu mengelilingi negeri ini. Siapkan dirimu sekali lagi ya untuk melihat keindahan Sumatera Barat. Sesampainya di daerah ini, jangan lupa untuk mencicipi penukui sambil melihat keindahan kawasan Mandeh. Penukui berbahan utama kelapa dengan campuran tepung beras, tapai, gula, dan vanili. Menariknya, kue ini tidak dengan menggunakan api secara langsung, tapi menggunakan serbut kelapa yang telah menjadi bara api. Selain menjadi cemilan, kuliner ini akan lebih nikmat jika disandingkan dengan segelas teh atau kopi. Kamu belum kenyang? Oke. Kamu boleh mencoba mangkuak badeta. Mangkuak badeta terbuat dari tepung beras dan gula aren yang dicampur dengan gula pasir, santan, dan bahan lainnya. Kemudian ditambah dengan deta yang terbuat dari hasil percikan santan yang sudah diparut. Dimasaknya dengan cara dikukus dengan menggunakan cetakan dari tempurung kelapa. Soal rasa dijamin enak deh, dan harganya terjangkau. Penganan ini menjadi kudapan yang wajib juga dicoba bila melancong ke Kabupaten Pesisir Selatan. Oke, nikmati cemilanmu dan dengarkan aku bercerita. Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pinggir pantai, dengan garis pantai sepanjang 218 km, topografinya terdiri dari dataran, gunung, dan perbukitan yang merupakan perpanjangan gugusan Bukit Barisan. Nama Pesisir Selatan berasal dari nama daerah ini pada masa penjajahan Belanda, Afdeling Zuid-Beneden Landen atau dataran rendah bagian selatan. Ketika itu, pada tahun 1903, wilayah Bandar 10 Indrapura dan Kerinci menjadi Afdeling yang dipimpin asisten residen yang berkedudukan di Indrapura sebagai pusat pemerintahan. Sebelum abad ke-16, wilayah pesisir selatan merupakan daerah sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat yang terdiri dari rawa-rawa, dataran rendah, dan bebukitan yang sudah berpenghuni. Penghuninya waktu itu masih sangat sedikit. Mereka berasal dari berbagai negeri asal. Mereka tinggal di sepanjang pesisir pantai sebagai nelayan. Sebagian mereka datang dari pedalaman Sumatera atau hulu sungai Batanghari. Sebagian lagi penyebaran dari dataran Indojati atau Air Pura. Dan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang Rupit pelarian dari daerah Sungai Pagu, Muaro Labu, dan sekitarnya yang kemudian menyeberang ke Pulau Pagai. Dipercaya sebelum abad 16, di mana pada era ini banyak terjadi ekspansi dan migrasi dari masyarakat Dare atau Luhak Nantigo ke berbagai daerah yang disebut rantau. Diduga kuat wilayah pesisir selatan Tarusan Bayang dan Bandar 10 sudah didiami oleh masyarakat dari Indrapura karena kerajaan Teluk Air Pura sudah eksis semenjak abad 9 Masehi. Sementara kerajaan Sungai Pagu berdiri pada abad ke-17 Masehi, begitu pula kerajaan Pagaruyung yang juga baru berdiri pada abad ke-17. Pesisir selatan mempunyai 3 wilayah utama. Yang pertama, Tarusan, Bayang, Salidopainan. Nenek moyang Koto 11 Tarusan umumnya berasal dari Nagari Gugu dalam wilayah Kubung Tigo Baleh, Solok sekarang, dan sebagian kecil merupakan ekspansi dari orang Bayang. Nenek moyang Bayang Nan 7 dan Koto Nan Salapan berasal dari 3 nagari di Kubung Tigo Baleh, yaitu Muaro Paneh, Kinari, dan Koto Anau. Nenek moyang 4 Jurai
Sebagian merupakan ekspansi dari Bayang, dan sebagian merupakan ekspansi dari Batang Kape, yaitu Salido dan Painan. Namun, Painan merupakan daerah yang dihuni oleh berbagai pendatang dari berbagai arah, dari utara maupun selatan. Salido merupakan daerah yang sangat makmur pada abad ke-17 hingga 18 karena aktifnya penambangan emas yang terdapat di sini. Sekarang, penambangan batu bara juga mulai aktif di Salido. Wilayah utama yang kedua yaitu Bandar Sapulua, yaitu Batang Kapas, Suranti, Kambang, Palangai, dan Air Haji. Nenek moyang Bandar Sapulu umumnya dipercaya merupakan perantau dari Sungai Pagu, Solok Selatan pada abad ke-15. Tapi tidak tertutup kemungkinan sebelum kedatangan mereka, Bandar Sepuluh sudah didatangi dan dihuni oleh masyarakat dari Indrapura dan sekitarnya. Disebut Bandar Sepuluh karena pada masa jaya-jayanya di wilayah ini terdapat 10 bandar atau dermaga, labuhan dalam istilah setempat. Masing-masing nagari mempunyai 2 dermaga yang terdapat di muara sungai besar di wilayah Bandar Sepuluh. Wilayah utama yang terakhir yakninya Renah Indojati, Indrapura, Tapan, Lunang, dan Silaut. Indrapura merupakan kedudukan sebuah kerajaan maritim terbesar di pantai barat Sumatera dari abad 8 sampai abad ke-18, yaitu Kerajaan Indrapura, yang sultannya masih ada sampai sekarang. Indrapura terkenal dengan 20 penghulunya yang merupakan perwakilan dari 3 nenek moyang mereka, 6 di hilir, 6 di mudik, dan 8 dari daerah lain. Indrapura merupakan daerah yang sudah tua, sudah dihuni semenjak abad ke-8 Masehi. Sementara Tapan terkenal dengan 4 penghulu sukunya sehingga disebut Basa Ampek Balai. Masyarakat Lunang dipercaya eksis semenjak era Kesultanan Indrapura dan diduga nenek moyang mereka ekspansi dari masyarakat Indrapura sendiri atau Sungai Pagu dan daerah sekitarnya. Lunang juga mulai eksis setelah era Kesultanan Indrapura. Lunang mempunyai 8 orang penghulu suku yang berperan dan berkonsultasi kepada Mande Rubiah atau keturunan Bundo Kanduang sebagai yang dituakan dan dihormati di Lunang dan sekitarnya. Sebagian besar penduduk pesisir selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, dan perdagangan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. Nah, kalau berbicara soal pariwisata, pesisir selatan memiliki panorama alam yang cukup cantik dan mempesona. Kawasan Mandeh misalnya. Sekarang kawasan wisata ini oleh pemerintahan pusat masuk dalam rencana induk pengembangan pariwisata nasional mewakili kawasan barat Indonesia. Kawasan wisata potensial lainnya adalah Jembatan Akar, Waterfall Bayang Sani, Cerocok Beach Painan, Bukit Langkisau, Nyiur Malambai, serta sejumlah objek wisata sejarah seperti Pulau Cingkuak, peninggalan Kerajaan Indrapura, dan Rumah Gadang Mandeh Rubiah Lunang. Nah, jika kamu lapar, mari kita makan rendang lokan terlebih dahulu. Lokan adalah sebangsa kerang hijau bercangkang hitam. Lokan banyak terdapat di muara sungai Indrapura dengan kedalaman lebih kurang 6 meter. Di Sungai Batang Air Haji, tepatnya di Bediang, Labuhan Tanjak, dan Sungai Batang Tarusan. Saat pengambilan lokan, penyelam tidak memakai alat bantu sama sekali. Sama seperti rendang, makanan khas Sumatera Barat, rendang lokan juga bisa bertahan cukup lama hingga lebih kurang 3 bulan dalam kemasan premium. Perbedaan lokan Indrapura dan Kambang terlihat dari cara penjualannya sebelum diolah. Lokan Indrapura diikat bajare, sedangkan lokan Kambang dionggok atau baunggua. Oke, perjalanan kita kali ini cukup dulu ya. Kamu akan aku ajak jalan-jalan ke daerah lain. Coba komen daerah mana yang akan kita jelajahi.